tapi saya melihat ada pola-pola di mana memang ya kita memang begitu adanya gitu. Nah, pola-pola ini makanya ada pertanyaan gitu. Nah, apa sih maksudnya VTuber trade? Nah, VTuber trade itu ya kurang lebih tadi mainstream, kayak seolah-olah kamu tuh ngambil job desk dari sana gitu. Jadi basic skill kalau main game MMORPG itu Anda diberi misalkan awal-awalnya mau warrior, rogue, atau mage gitu, mage. Nah, Anda milih tiga tadi misalkan ya mau memang talking gitu kan, atau singing, atau gaming gitu. Makanya tadi GTS kan, gaming, talking, singing. Nah, jadi seolah-olah konten tuh hanya di itu aja gitu. Barangkali karena apa? Karena penyebabnya banyak gitu kan. Ya karena memang kita lihat sendiri apa yang menjadikan itu terjadi kan, itu tuh kenapa gitu kan. Kenapa sih nggak konten yang lain aja? Karena itu sangat banyak kan. Nah di situ apa namanya tuh, pasti kan itu menjadi hampir menjadi dianggap standar karena memang kita melihat bahwasanya ya itulah yang dilakukan oleh para senior-senior kita gitu. Nah, senior-senior kita kan ya kita tahu juga lah ya bahwasanya yang mempopulerkan istilah virtual YouTuber kan Kizuna Ai kan. Kizuna Ai di 4 tahun yang lalu, ya sekitar 4 tahun yang lalu ya dia kan memperkenalkan dia sebagai virtual YouTuber tadi kan, Vaca YouTuber gitu kan. Nah, berarti kan dia yang mempopulerkan istilah itu, meskipun sebelum-sebelumnya udah ada yang memang karakter virtual atau ya karakter OC digital persona itu tuh banyak sudah ada. Cuman kan kita ya kenapa sih VTuber ini boomingnya sekarang atau ramenya di konteks ini? Karena memang kita melihatnya ke sana gitu. Mazhabnya ke tadi yang Jepang tadi, yaitu Kizuna Ai dan kawan-kawannya, dan disitulah ya ternyata cara berkarya itu bisa menjadi tanpa ketahuan aslinya gitu ya. Saya bisa melihat ke sana gitu kan. Maka dari itu karena memang kontennya begitu, dan memang sebenarnya kan dulu juga ya Kajun AI game ada kan, makanya sampai AI Games gitu kan. AI Games ada AI channelnya kan ada dua kan. Jadi emang karena dibedain karena gamenya itu berbeda, pasarnya beda, bahkan mungkin algoritmanya berbeda dan sebagainya. Itu kan barangkali ada alasan tersendiri lah. Pasti yang pasti teknis banget mungkin gitu. Nah, dan kita lihatnya ke sana gitu kan. Nah, kemudian yang makin menginfluence itu kan ya makin tersebarnya adalah dengan cara apa? Dengan para VTuber yang agensi, yang mana yang dipopulerkan atau diinfluence oleh Hololive di Sanji. Nah, kalau di Indonesianya memang 2018 sekitar 17-18 kan itu ada Cerita Tessa ya kan, VTuber Indonesia pertama, ada Maya Putrinya gitu kan, terus ada selanjutnya kan angkatan Apple-nya gitu. Nah sekarang tuh justru mulai 2020 pas pandemi itu kan makin banyak ya, itu makin banyak gitu di VTuber yang lahir itu. Nah makanya saya sampai saya anggap sebagai VTuber angkatan Corona. Bahkan saya menganggapnya Gen 3 gitu. Gen 1 itu kan memang angkatannya Maya Putri, Gen 2 itu angkatannya Apple gitu dan kawan-kawan gitu kan. Angkatan Gen 3 itu adalah angkatan pandemi, angkatan Corona. Di situ benar-benar perubahannya sangat eh sangat panjang banget gitu, yang sangat banyak banget yang memang mereka tuh lahir gitu. Nah, database saya aja di portal virtual creator aja terdatanya hampir berapa ya kemarin tuh, yang itu 800-an itu kan yang melapor, belum tentu, belum lagi yang di luar sana gitu kan. Nah itu kan sangat banyak sekali. Nah tapi di sana kan terlihat gitu bahwasanya ketika hal itu terjadi ya, fenomena-fenomena ini ya kita ambil positifnya adalah yang menjadi berkarya itu kan banyak gitu kan, dan itu kan sangat bagus dong untuk berkarya ya, menjadi apa namanya tuh, eh ya kurang lebih ya Anda bisa berkarya di tengah situasi yang pelik begini gitu. Nah itu kan bagus banget gitu, karena memang barangkali kan di antara yang lain kan masih belum bisa untuk berkarya, karena jangankan untuk berkarya, untuk bertahan hidup pun sulit gitu. Berarti setidaknya Anda bisa kebutuhan dasarnya itu terpenuhi sehingga masih bisa mengaktualisasikan diri dengan membuat konten kan gitu. Nah sehingga ya saya anggapnya itu baik gitu. Mau bagaimana tipe konten dan sebagainya, tapi Anda di situasi yang cukup carut marut seperti ini, Anda tetap
apa ya, lebih produktif, positif, fokus kepada kreativitas, ya kreatif gitu, meng-create terus gitu. Nah, itu kan suatu energi yang luar biasa gitu di tengah posisi yang seperti ini gitu. Nah, perkembangan itu ya seolah-olah menjadi merigit gitu, atau menyatu, atau apa ya, menjadi image yang mana memang VTuber itu ya kontennya hanya di gaming, talking and singing gitu. Nah, sebagaimana saya yang memang di tag doang misalkan, talking gitu. Nah, kenapa sih seperti itu gitu? Karena saya juga kadang-kala bertanya-tanya, kenapa ya orang-orang tuh cuman gaming doang, talking doang gitu, singing doang dan sebagainya gitu. Sebenarnya tuh nggak doang banget gitu kan, ada variasi-variasi, tapi kan merasa apakah memang di itu saja gitu. Nah, jadinya kan bertanya-tanya, apakah emang dasarnya begitu? Emang dasarnya emang harus begitu, atau memang ya udah yang ada aja begini gitu. Dan jadinya ya karena saking banyaknya menjadi suatu kesimpulan, berpandangan bahwasanya ada VTuber mah gitu-gitu aja. Dengan apa? Ya dengan itu. Makanya ada pandangan, apakah itu emang standarisasi, ya standar VTuber tuh seperti itu, atau memang lemahnya inovasi yang memang males mikir. Yang penting mah saya memang begini, saya pengen ini dan sebagainya. Udah, yang penting mah saya stream. Yang penting mah saya ingin melakukan ini itu, udah gitu. Tidak berpikir yang lain-lain gitu. Nah, gitu ditanya, misalkan kalau ada yang nanya salah, nggak salah kan Prof, saya nggak akan pernah bisa menyalahkan, dan belum tentu saya juga bisa membenarkan. Nah, ini kan bahasanya adalah si objektif, di mana apakah itu tuh standarnya begitu, atau memang motivasinya memang hanya seperti itu, sehingga buat apa inovasi, karena motivasinya pun bukan inovator gitu, bukan ingin menjadi inovator, membuat inovasi, tapi emang just only main game, mabar, atau memang cuma nyanyi doang gitu, ya kan? Jadi motivasinya seperti apa gitu. Nah, itu akan sangat mempengaruhi gitu, dan ternyata banyak ya, sehingga ya orang-orang kan melihatnya apa, kesan gitu kan. Kan saya pernah bilang di Twitter saya, mata uang kehidupan itu adalah kesan gitu. Nah, faktanya benar, kesannya buruk akan diperlakukan buruk, dan sebaliknya, kenyataannya buruk tapi kesannya baik akan diperlakukan baik. Kenapa? Karena ya bukankah kita selama ini selalu ditipu oleh orang-orang yang niatnya buruk tapi kesannya baik, ya kan? Kan kita tertipu oleh mereka-mereka ini. Nah, disitulah eh, kesan tadi ya, karena saking banyaknya, misalkan 8 dari 10 kontennya begini, tidak ada variasi yang sub-sub variasi deh atau apa gitu, sehingga membuat suatu statement bahkan terkena judgmental, terkena kesimpulan bagi para penonton, VTuber antusias, bahwasanya VTuber mah begini-begini aja gitu. Tapi ketika India melakukan, ada tendensi bahasanya tuh cukup ya sidik, apa ya, cukup apa ya, tendensi bahasanya tuh kayak merendahkan, kayak Anda nggak ya gini-gini gitu. Tapi ketika yang agensi yang kontennya gitu-gitu aja tetap ditonton gitu. Nah, itu kan ada tendensi, itu kan eh, apakah argumen itu validnya dari mana? Apakah emang objektif atau emang subjektif, memang apa yang Anda ini inginkan gitu. Apakah ketika indie berinovasi pun apakah Anda tetap nonton kan gitu. Nah, tapi tetap masyarakat kan nggak mikir itu. Yang penting halayak berpikirnya ya, karena kebanyakan adalah kontennya begitu ya, yang mainstream, mau agensi mau indie, ternyata kan gabung, sehingga ada kesimpulan berpikiran seperti itu. Oke, saya mau ucapkan dulu live chat. Halo Pico Zero, selamat datang Pico. Benar, saya merasa VTuber mentok karena belum ada standar baru atau orang yang mau breaking the fourth wall. Eh, saya merasa itu istilahnya beda menurut saya. Jadi mungkin saya keliru tafsir atau gimana terhadap cheat engine. Saya merasa pandangan saya berbeda ya. Maksudnya saya mau mencoba apa namanya itu, menelaah kalimat Anda bahwasanya mentok oke, ya. Nah, standar baru oke. Nah, pas bagian breaking the fourth wall apa maksudnya?
konsep breaking the fourth wall adalah dia sadar menjadi karakter yang sedang dimainkan, kan gitu konsepnya. Nah, kalau di VTuber adalah justru ketika dia menjadi karakter VTuber, dia kalau dia sadar dia itu adalah orang asli RL-nya, dia baru breaking the fourth wall. Nah, ini kan sedang melakukan breaking the fourth wall gitu. Jadi breaking the fourth wall tuh dia sadar, dia sedang ditonton orang. Sebagaimana sekarang nih saya sadar ada yang ngomen, makanya kita ngobrol. Nah, saya mah pahamnya ke sana. Tapi kalau yang bagian VTuber mentok ya atau standar baru, nah di situ mentok itu ya beberapa motivasinya kan banyak gitu kan, alasan-alasannya banyak gitu. Memang sejatinya bagi beberapa VTuber emang menjadi VTuber yang just only chatting, gaming dan apapun itu ya biasa-biasa aja, emang yaitu melepas penat gitu. Atau memang cuman sebatas coba-coba, ya kan? Atau cuman sebatas iseng-iseng gitu. Atau cuman nyari teman dan ya iseng-iseng dan sebagainya. Jadi kan emang energi nyala apinya itu kan hanya seperti itu gitu, just only that gitu. Nah, apakah di situ akan menjadi mentok? Dan menurut saya itu akan lebih cenderung mentoknya besar karena memang ya bagaimana caranya lagi gitu. Kalau misalkan hal seperti itu, apa ya namanya tuh, ya karena memang just only that gitu. Nyala apinya juga ya kecil, tidak haus dan lapar orang-orangnya gitu, sehingga untuk menjadi berpikir yang lain juga belum tentu. Nah, tapi kalau ketika dia udah merasakan, waduh, nyari teman susah, teman gaming collab atau mabar juga susah, ya kan, dan sebagainya, itu benar-benar apa sih namanya tuh, apa ya namanya tuh, ya emang seperti itu gitu, emang niatnya juga nggak kesana gitu. Tapi ketika memang sudah terpikirkan, udah kerasa aduh cuman gini doang nonton gitu kan, jadi emang jangan mentok tuh, emang dia mementokkan diri gitu loh. Karena saya tuh punya pandangannya punya pandangan begini, apapun pikiran Anda adalah pikiran Anda adalah batas Anda mencapai apa yang ingin Anda inginkan gitu. Ya, pikiran Anda adalah plafon seberapa Anda naik kelas gitu. Jadi kalau misalkan pikiran Anda hanya sebatas mabar, ya Anda cuma ngajar mabar. Kalau memang tujuannya untuk main gaming, ya udah gaming doang gitu. Ya Anda akan mendapatkan itu dengan mudah gitu. No effort Anda segitu. Bagi orang-orang yang memang meniatkan benar-benar ingin berkarya lebih, beda tujuannya, karena tujuannya nggak cuma sekadar mabar atau sekadar itu gitu kan. Nah, jadi sudah mementokkan, jadi memang sejatinya udah mentok dari awal gitu. Nah, makanya tapi kan dia juga melihat, oh ternyata jadi mereka cuman simple gitu ketika ingin ngonten tuh, cuman live streaming tuh, oh begini ya gitu. Ya udah aku ikutin gitu. Nah, sebagaimana mungkin mereka yang VTuber baru dan ya yang saat ini pun ada, ketika bisa melihatnya tuh kayak VTuber makin banyak nih. Ya. Satu, VTuber makin banyak. Yang kedua, ternyata banyak ya yang donate. Nah, barangkali gara-gara itu juga mereka motivasinya pengen di donate gitu. Pengen dikasih recehan itu misalkan, atau enggak melihat kemarin yang Reza Arab yang 1M barangkali kan kesana atau gimana gitu. Motivasi itu kan barangkali emang tujuannya berarti emang nyari donasi gitu. Ya oke, ya sudah lanjutkan dan Anda akan mendapatkan itu gitu. Makanya saya pernah bilang di Twitter juga, di Twitter saya juga, apapun yang Anda pikirkan, ketika Anda berpikir A atau apapun yang berpikir B, keduanya benar. Karena Anda akan mengikuti apa yang Anda pikirkan gitu. Jadi benar-benar pemikiran dulu awal-awalnya gitu. Makanya saya selalu kalau ngajarin anak-anak VTuber yang lewat kelas saya menjadi VTuber itu, sebelum apapun ya pemikiran dulu gitu. Udah teknis mah gampang, tinggal beli gitu, tinggal mempelajari. Masalahnya adalah Anda tahu nggak mau ngapain gitu.
Kalau teknis modal gede terus nggak tahu apa-apa, ya itu juga mubazir. Sangat sangat disayangkan kalau nggak tahu apa-apa di sana, nggak tahu mau ngapain gitu. Ya kamu harus tahu dulu kenapa saya harus jadi VTuber. Baru teknis itu mah tinggal ya kan, karena saya pengen jadi virtual singer, oh berarti investasi saya mic-nya dibagusin, audio audio engineeringnya, alat-alat audionya gitu kan, apa mixingnya, apa mixer atau mic-nya atau apapun lah yang bersifat permusikan gitu, peraudioan. Kalau laptopnya gimana? Ya karena saya memang cuman nyanyi doang, berarti laptop juga nggak terlalu harus tinggi dong. Toh saya nggak main game. Kalau main game ya PC-nya harus gaming atau speknya tinggi. Nah, ya itu kan karena tahu alasannya mau ngapain, tujuannya ngapain, Anda pasti bisa menentukan budget gitu. Apalagi kalau memang budgetnya terbatas gitu. Kalau emang banyak mah ya udah, yang gas-gas aja, tinggal beli-beli gampang. Iya kan, ya karena emang mudah kan, Anda privilege-nya ke sana anggaran gitu. Kalau memang just only ya, kalau emang terbatas pasti kan mikirnya luar biasa. Tapi kan ya kalau udah terpikirkan kenapa ya saya harus konten, nah itu pasti kalian tuh pasti kerasa gitu mau ngapain. Nah tapi kalau ya tadi motivasinya memang tidak sewah itu gitu. Makanya barangkali cuman bandwagon gitu. Menjadi VTuber itu cuman bandwagon, cuman ikut-ikutan gitu kan. Dan emang ya ikut-ikutan dulu aja selama setahun ini gitu kan. Ternyata dia udah kerasa gitu, aduh yang nonton dikit dan sebagainya ya. Emang harus kayak gitu gitu. Biarkanlah emang harus ada penyesalan dulu gitu. Memang ya sudah, nggak apa-apa, memang ya Anda harus kerasa dulu karena memang Anda pun tidak berpikir lebih jauh gitu. Tidak terlalu visioner juga pikirnya. Nggak apa-apa ya, ya kadang-kadang kan orang tuh nggak akan pernah bisa berubah kalau nggak dia yang ingin berubahnya sendiri gitu kan. Saya kalau misalkan ngajak orang, yang ngedidik orang juga ya bahasanya mengajarnya mah gampang, materinya mah tahu, saya juga bisa ngajarin. Tapi ketika dianya emang nggak mau diajar, mental semua omongan saya. Apapun yang diomongkan seniornya, sahabat-sahabatnya, kalau emang niatnya dia tidak mau berubah dan belajar, ya mental semua. Habis energi dong, ya kan, nggak efektif gitu. Maka dari itu memang menjadi standar tuh ya gara-gara itulah mungkin gitu ya, memang motivasinya pun rendah gitu. Rendah di sini dalam artian kan, kenapa ada rendah, berarti kan ada tinggi dong. Nah, rendah di sini tidak merendahkan, tapi memang energinya cuma segitu. Ya dia cuma mampu cuma segitu, ya udah ya memang Anda bakal dapat segitu-gitu aja, paling naik 5% ke atas gitu. Tapi karena kalau Anda mulai kerasa ya tadi, mulai udah kerasa gitu kayak, aduh yang nonton dikit ya, saya bikin main gaming juga, aduh yang mabar juga jarang dan sebagainya gitu. Nah itu kerasa juga itu akan perubahannya seperti apa gitu. Memang seperti itulah jadinya gitu. Jadi memang makanya saya suka kasih tahu ke anak-anak tuh, yuk alasan dulu yuk gitu, the power of reasoning gitu. Kawan-kawan tuh yuk reason dulu gitu, mau ngapain sih gitu. Kalau saya kan emang mau jadi orang yang bermanfaat bagi sesama kan, dengan skill saya, dengan kemampuan saya, yaitu dengan ya tadi pengamatan. Memang tulisan saya kurang karena emang saya kekuatannya yang menonjol adalah di verbal linguistik gitu, di omongan, di bicara gitu. Barangkali yang lain lebih jago di nulis, ya nulis lah gitu. Dan bahkan VTuber dan cuman tadi 3 itu kan cuman YouTube doang lagi gitu. Karena emang Anda yang nonton ya, yang Anda lihat kan ya kesana terus gitu. Lagi main game ini Phasmophobia kan gitu. Jadi cenderung bandwagonnya masih kuat gitu, ikut-ikutan yang tren gitu. Ya. Jadi apa ya namanya tuh? Kan kalau trendsetter tuh yang baru, trend follower gitu ya namanya. Pokoknya yang ngikut aja gitu. Tidak meng-create, sedangkan content creator kan create. Nah, itu yang apakah Anda tuh konten trend follower atau content creator? Nah, kan jadi pertanyaan. Kalau memang ngikut gitu. Tapi kalau memang dia tahu kan ada istilah ATM, Prof, amati, tiru, modifikasi. Iya, amati, tiru, tapi modifikasinya kapan? Katanya
pakai prinsip ATM, oke. Emang di dunia ini nggak ada yang original. Semuanya mengamati, meniru menjadi unggul. Dan akhirnya menjadi original Anda lebih baru lagi karena Anda menambahkan nilai-nilai tersebut gitu, value added, penambahan nilai. Tapi ketika Anda sudah hanya seperti gitu aja, ya gimana gitu. Jadi makanya saya pernah sampai bilang kalau memang Anda niatnya cuman 20, tapi Anda mengeluh pengen 100, pengen dapat 100 seperti orang lain, Anda nggak tahu diri gitu. Karena kalau orang yang tahu diri itu panas tapi jadi motivasi. Oh ya udah, aku ingin jadi 120 lebih dari dia. Itu kan motivasi, nggak apa-apa. Jadi rival, tapi ya udah jadi diri sendiri, jangan ngajak gelut juga gitu. Nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan ya itu kadang-kala niatnya kemana gitu kan. Niatnya kemana tapi dianya juga nggak kesana gitu. Berarti kuncinya tahu diri. Ya gimana? Tahu diri dan tahu dengan dirimu sendiri kan. Mau ngapain kan gitu. VTuber belajar kurang, paling Laila, Oli, Amelia lagi gitu. Nah, berarti saya nggak dianggap nih, Dorian. Mola nggak dianggap, yang hukum. Wah, kalau ya itu kan tuh, itu aja masih nganggapnya yang di Sanji Hololive juga ya kan. Padahal ini lebih banyak. Jadi apalagi kalau konten-konten edu kreator juga banyak, emang tidak terekspos karena emang gak menarik secara pasar, ya, secara pasar. Dan memang apa namanya tuh, ya pasar pun tidak interest gitu, interestnya masih sebatas entertaining. Tapi bagi yang kreator mah emang begitu gitu. Bagi yang kreator ya bikin mah bikin aja gitu. Tapi emang akan seperti itu jalurnya, nggak akan ini gitu. Hai, halo Fabulous Cat, thanks for coming. Mungkin maksudnya kurang diminati, iya memang kurang diminati gitu. Tapi itu kan punya lautan sendiri, makanya pasar sendiri. Orang-orangnya pasti mau ada yang datang juga kok nantinya gitu. Nah, menjadi masalah adalah apakah si VTuber ini mau mengambil pasar yang sedikit gitu loh, super niche, ya kan? Udah sama VTuber tuh kan sesama VTuber lagi kan targetnya. Kenapa sih nggak nyari yang non VTuber lagi, penontonnya? Kenapa harus sesama VTuber entusias lagi gitu? Nggak ambil yang luar gitu. Makanya dicontohin dengan si Ryoda Kamazu dengan konten Ome-nya, Ome TV. Ome TV yang dilakukan oleh YouTuber konvensional dan akhirnya ditarik ke VTuber, dan ternyata kan penontonnya yang banyak itu kan yang non VTuber, makanya 40.000. Karena yang VTubernya mah cuma 5.000 sebelumnya kan gitu. Nah itu juga jadi sebetulnya mah jadi otokritik ke saya gitu. Kenapa Prof nggak ke umum aja? Memang iya saya tuh mau gitu, cuman memang jarang melangkah gitu. Kenapa? Karena masih ngurusin yang ada gitu ya komretnya, ya ininya gitu, belum bisa dilepas. Saya pun belum bisa lari lagi gitu untuk kesana gitu. Padahal saya tuh pengamat wibu, bukan pengamat VTuber. Apalagi sekarang udah ada banyak pengamat VTuber tuh bikin konten tentang VTuber dan sebagainya. Nah, jadi kalau udah ada orang itu kan jadi enak gitu, kayak oh saya ada pengganti nih, bukan pengganti ya, kayak ada, ya udah kesana aja gitu, dia lebih valid gitu. Saya mah enggak gitu. Itu aja tuh, itu lebih bagus kontennya gitu. Saya mah jarang konten juga gitu. Nah jadinya apa namanya tuh, jadi VTuber ini ya makanya saya sih harus bilang menjadi wajar kalau memang dianggap gitu-gitu aja. Jadi jangan terlalu marah kalau disebut VTuber gitu-gitu aja gitu. Atau komunitasnya kan begitu. Kalau Anda merasa berbeda dan distinctive gitu kan, distinguish, memang berbeda, unik sendiri, ya Anda nggak usah apa namanya itu, nggak usah sakit hati gitu, santai aja. Halo Ohan Han, selamat datang, welcome. Karena memang
Sampai-sampai saya pernah bilang kemarin kan sampai mau recall Yopi aja bikin bikin konten, bikin video nyanyi dia, bahkan ngeledek tentang start tweeting, start creating stop tweeting gitu kan. Butuh VTuber TBA itu kan yang to be announced yang mau debut gitu. Karena mereka cuma PDKT mulu, debut kapan nggak tahu karena emang ada yang memang apa namanya tuh, ada yang memang mengambil posisi itu gitu kan. Emang pengen deketin VTuber yang lain dengan cara dia tuh VTuber TBA tapi nggak debut-debut gitu. TBA aja gitu. Jadi emang ada niat sendiri, emang si entusias tuh pengen deketin VTuber. Nah itu kan ada gitu kan. Dan emang faktanya ada aja gitu. Jadi bener-bener. Tapi kalau orang yang sejatinya emang VTuber emang ingin debut gak akan tersinggung. Nah gitu maksudnya. Karena emang pengen jadi VTuber kok, cuman emang belum aja. Emang ada perencanaan gitu. Emang harus begitu. Dikenalin dulu satu-satu. Bayangan dulu gak apa-apa, ya gak apa-apa. Emang metodenya banyak hal gitu. Nah makanya kalau yang beneran mah kan akan tersinggung. Dia kan tersinggung semua. Nah itu contohnya. Nah sebagaimana ketika kalau dibahas begini, apakah anda VTuber gaming doang, gini gitu-gitu aja. Ya kalau memang anda tujuan kontennya di gaming, gak apa-apa, lanjutin aja gitu. Kan omongan orang lain mah gak usah terlalu didengar, gak apa-apa. Nanti juga itu kan sedang proses meniru. Nanti juga kamu dapat sendiri gayamu sendiri gitu. Jadi ketika kamu disuruh menjadi diri sendiri, kadang-kala belum tentu bisa jadi diri sendiri. Memangnya diri sendiri udah tahu mau jadi diri sendiri itu seperti apa gitu kan, belum tentu. Pasti belajar dari luar, dari keluarganya, ya, dari keluarganya, dari sosialnya, peer groupnya, ya, dari sekolahnya, dari media online gitu. Itu yang membentuk diri, itu konsep diri. Nah konsep diri itu kan apa yang kita pikirkan terhadap diri sendiri, yang kedua apa yang orang lain pikirkan terhadap kita, dan apa yang kita inginkan. Itu kan konsep diri. Nah itu menjadi diri sendiri itu ada itu dari namanya konsep diri, cari aja. Nah konsep dirinya tuh memang just only main game, mabar dan sebagainya, udah itu gitu. Tapi ketika anda melihat orang lain, aduh kok dia populer ya karena memang motivasinya tidak seperti dirimu sekarang gitu. Dia lebih jauh lagi, mimpinya sangat di ujung semesta itu. Ya kalau anak kan cuma sepelafon rumah doang. Tapi kan itu yang menjadi suatu hal yang aneh ketika anda itu melihat tetangga yang rumputnya hijau itu selalu saja panas, sedangkan anda pun gak pernah nyeborin rumput sendiri gitu. Ya di situ kalau memang sadar diri di sana nggak akan kayak gitu. Bahkan kalau emang yang VTuber gaming terus main game dan sebagainya dan konsisten, itu sekarang banyak kok gitu yang saya temui yang VTuber gaming bahkan 1000 subscriber pun di YouTube udah bisa membership, karena sejatinya emang YouTube lagi ada program atau memberikan concern terhadap para YouTuber gaming. Ketika YouTuber non gaming itu syarat membership ada 30.000 subscriber, tapi YouTuber gaming jadi 1000 subscriber aja bisa membership. Karena memang untuk gaming itu kan belum tentu belum tentu, karena seorang main game kan cenderung tinggal melakukan lah gitu daripada konten yang lain, mungkin seperti itu. Dan hal-hal lainnya yang membuat konten gaming itu lebih praktis. Karena memang sulit juga untuk menambah itu, makanya 1000 dan 4000 jam langsung membership tuh ya itu. Makanya saya lihat kayak Umishio-nya, kemudian si Setania, ada Kiryu Kaito gitu. Yang memang main game member under 1000 doang ke atas juga udah jadi membership. Karena itu yang memang emang kontennya itu juga gitu. Nah, kalau gaming gitu kan tinggal bagaimana cara mengemasnya. Ya kalau emang VTuber gaming fokus, kan gak hanya mabar doang tujuannya, pasti mabarnya sama penonton, bikin mini turnamen, review game. Jadi seputar gaming justru itu jadi niche kan tuh. Kan itu awalnya meniru VTuber gaming atau YouTuber gaming yang jadinya live stream doang gitu. Yang nonton 2, 3, naik 5, 6, naik 10, 12 gitu kan.
Tapi ketika udah mulai gede, kalian juga berpikir, aduh gaming doang begini mah gimana ya sama yang nonton gitu. Pasti berpikir karena Anda pun sayang sama mereka gitu. Pasti ingin ada inovasi baru. Nah, itu yang ATM sejati. Amati tier modifikasi itu ya amati VTuber atau konten YouTube-nya begini ya, kontennya begini terus ditiru diikutin ya. Kemudian pas lah apa namanya tuh, pas itu modifikasi gitu. Ya emang gitu. Halo Jordan, oke, thank you Jordan for coming. Jadi spesialis atau jack of all trade gitu. Nah, kita bahas itu boleh. Nah, kadangkala dari 3 tadi kan gaming, talking, singing, tiga-tiganya dipakai jadi jack of all trade. Oke, silahkan ambil. Tapi di antara yang lain semoga Anda bisa ada yang lebih ahli di antara yang 3 tadi misalkan. Ya, cara ngomongnya lebih baik misalkan, atau nyanyinya lebih oke. Gaming juga ada tapi biasa aja gitu, buat engaging penonton yang pengen ngobrol sambil main game. Tapi karya Anda adalah MV cover misalkan gitu, dengan talkingnya bagus gitu. Nah itu bisa. Atau gamingnya lebih sering gitu, tiba-tiba cover atau ngobrolnya jarang tapi main gamenya jago apa. Nah itu bisa dipadu-padankan, gak apa-apa. Jadi emang ada yang memang begitu. Nah di situ jadi ketika apakah itu jadi standar kan gitu, makanya atau nggak emang lemahnya inovasi. Nah, Anda mau ngambil jalur apa? Apakah emang sumber inovasi atau emang nyari pasar dulu, ikut-ikutan yang ada dulu di lautan merah itu? Banyak VTuber yang kontennya sama, nantinya bikin pasar sendiri, atau emang dari awal misalkan. Ya itu silahkan gitu. Bahkan konten-konten yang lain misalkan sampai saya pun sekarang dapat gelar baru lagi nih, titel baru lagi nih. VTuber IO. Bikin event mulu. Di Komret bikin event Gopur besok. Tanggal 1 bikin event ulang tahun. Terus nanti saya ya minggu besok atau enggak tanggal 15 saya ada kelas menjadi VTuber, bikin ya itu kan, bikin kelas gitu. Coba. Nah, ketika tahu mau ngapain dan ingin berkembang pasti ada inovasi baru gitu. Karena saya pun kayak kayaknya pasar tuh lagi butuh ini, kayaknya oke deh gitu. Karena akhirnya saya pun kan masih belum ada VTuber yang open kelas lagi kan, jadi kan inovasi sendiri. Nah jadi menjadi inovator atau tidak ya terserah, itu mah memang jalur. Tapi sadarilah bahwa saya inovator lead the way gitu. Inovator memimpin jalan. Apakah ya dengan di Indonesia, VTuber Indonesia itu di tahun 2020-2021 apakah siapa yang memulai untuk membuat konten ini gitu, atau lomba ini dan sebagainya gitu. Misalkan tiba-tiba Komret bikin cosplay show, apakah VTuber berpikiran untuk bikin event cosplay? Nah itu kan karena ya itu ada jalannya gitu loh. Mengapa itu terjadi itu ada jalurnya. Jadi itulah inovator gitu, berpikirnya di luar box dan bahkan lebih luas lagi gitu. Ini masih berkutat di pengembangan VTubernya, belum lagi yang umum dan sebagainya gitu. Nah karena ya memang ada jalannya juga ke sana gitu. Tapi kalau emang masih belum mampu ke sana nggak apa-apa, perlahan-lahan aja, ikuti aja yang ada gitu ya. Jadi gaming oke, lanjutin sampai penonton Anda nyaman gitu. Karena yang membuat Anda bertahan lagi itu bukan visual, tapi penyampaian, personality dan konten. Visual mah cuma nge-boom di 2 hari doang. Jadi jangan terlalu fokus di baju baru dan sebagainya. Itu mah bakal gimana ya, itu mah limited gitu waktunya. Cuma nge-boom di awal doang, dan kedepannya mah ya Anda kontennya bagus enggak masalahnya, dan Anda tuh menyenangkan tidak gitu. Ketika visualnya, suaranya, penyampaiannya, kontennya bagus, Anda akan di repeat order atau ya datang kembali penontonnya. Kontennya seperti apa gitu. Nah itu yang menjadikan Anda itu ya tadi bernilai gitu.
Disitulah makanya orang-orang pasti balik lagi gara-gara itu. Nah makanya ya menjadi sangat apa namanya tuh, aduh bentar, ini motor bolak-balik mulu. Oke lanjut. Nah disitulah Anda bisa merasakan gitu apa yang menjadi Anda itu memang lemah inovasi atau memang ya malas juga apa gimana ya, itu kan bisa dilihat gitu. Tapi kalau emang saya enggak kok, emang saya lagi istiqomah kok Prof ke singing nggak apa-apa. Nah itu baru yang cocok bagi orang yang jangan terlalu hiraukan omongan orang tuh, bener, karena emang istiqomah di sana gitu, bener-bener lurus gitu kan, fokus gaming nggak apa-apa itu mah, karena statistik begitu ya. Nanti kalau secara bahasa misalkan saya kan belum ngeriset lagi kan, statistik VTuber Indonesia itu kontennya di mana aja, nah baru bisa kesimpulan iya gitu. Tapi ketika eh, VTuber yang edukasi sedikit, ya itu karena emang tidak terekspos. Ya kadang kala kan belum tentu sesuai pasar juga, dia ingin bahas sesuatu aja kayak sekarang ini kan bahas VTuber begini, apakah emang VTuber nonton juga, apakah para penonton antusias juga terhadap bahasan ini, apalagi dadakan lagi 20 menit sebelum ya kan. Ya apalagi itu ya, disitulah yang benar-benar bisa dilihat gitu bagaimana situasi yang ada. Gak apa-apa, makanya yang penting Anda fokus gitu. Mau jadi spesialis monggo, mau jadi generalis ya, jack of all trades juga monggo. Yang pasti apapun yang Anda pikirkan, Anda bisa A, bisa B, bisa C, semuanya benar. Benar-benar Anda harus sadar diri lah bahwasanya Anda memang seperti itu ya, dapat sebegitu gitu. Orang yang berpikirnya 100, setidaknya dia bakal dapat 50 sampai 60. Tapi kalau misalkan apa namanya itu, kalau misalkan Anda mendapatkan ya mikirnya cuma 20, ya Anda paling dapatnya 20 ke bawah gitu loh. Kalau Anda mikirnya 100, ya Anda paling dapat 100 ke bawah gitu. Tapi kan bakal dapat 30 gitu. Coba 30% dari 100 kan 30. Kalau 30% dari 20 berapa? Kan cuma 6. 6 ya. Ya kan dikit kalau pakai persentase. Numpang belajar apa? Halo Ryuma. Thanks for coming. Yes, ayo belajar bareng. Nah, jadi memang pikiran Anda adalah plafon atau batas ya, di atas Anda seberapa Anda naik kelas. Jadi kalau mau naik kelas ya harus mimpi besar dulu. Jadi ketika ya banyak orang yang tersinggung sama omongan saya yang cuma mabar doang, VTuber mabar doang. Kan nggak salah ya, emang nggak salah. Ya silakan aja, benar salah kan masing-masing gitu. Tapi ya Anda ya kerasakan kalau Anda cukup ngeluh juga gara-gara Anda nggak ada yang nonton, ketika orang lain lebih banyak, panas juga kan. Tanya aja motivasinya dia, emang motivasinya apa, pasti lebih banyak dan keseriusannya lebih gede gitu, nyala apinya besar gitu. Kalau Naruto mah kan ada episode yang Wheel of Fire gitu kan, tekad apinya besar gitu, orangnya haus dan lapar. Kalau memang fokus di gaming, dia bakal terus gaming gitu, tiap hari main game gitu, sebagaimana Winda Basudara sekarang. Kan dia tekad di gaming, fokus jadi spesialis di sana, apapun gamenya dilibas, dan ternyata skill entertainingnya jos kan. Wow, bisa cuman satu doang juga gitu. Sebagaimana saya misalkan, saya juga yang maksimal skillnya di ngomong begini misalkan, mengelaborasi, menganalisa, berpendapat dan seperti ini, yang menganalisa perdialektika gitu. Ya saya cukup mampu di sini gitu. Ya optimalkan di sana. Bahkan nanti ketika satu doang di situ, dan jadinya kan akhirnya apapun kan kadang kala suka ke saya gitu, Pak ini ada rame ini, Pak kalau ini gimana, jadi banyak yang nanya dan sebagainya. Karena saya dianggap
saya bisa itu kan gitu. Kenapa dipandang dianggap bisa seperti itu ya? Kontennya begini, suka ngasih share ini itulah gitu kan. Nah, berarti kan konten yang membuat mereka percaya bahwa saya bisa gitu. Padahal kan belum tentu. Tapi ada keyakinan bahwasanya dari para penonton itu, wah Prof Haru bisa begini gitu. Saya kan tanya juga, kenapa kamu sampai mau nge-DM saya minta bantuan saya dan sebagainya. Kan saya mah belum tentu bisa. Ini aja saya cuman gini doang, apa? Overlay saya cuman gini. Logo saya juga belum ada lagi gitu kan. Ini juga logo Komret ini juga. Kenapa kan gitu. Nah, mereka kan ternyata mereka tuh adalah membeli keyakinan bukan produknya gitu. Yakin bahwasanya emang orang ini bisa membantu dia kan gitu. Dari mana? Dari ini, dari itu dan sebagainya. Nah, disitulah sebagaimana kalian VTuber yang gaming, singing dan sebagainya, ketika Anda meyakini itu, Anda nyanyi terus-terusan dan sebagainya, kan bakal dianggap jadi penyanyi kan gitu. Barangkali nanti di satu saat nanti ketika ada event, Anda itu diajak jadi apa namanya itu, jadi gue star suatu event di pangan ke apa ke, kan sangat memungkinkan karena mereka melihat Porto. Nah, barangkali kalau yang jalurnya seperti saya mungkin jadinya diajaknya pembicara, mungkin kan sesuai. Kalau main gaming ya Anda kan ikutannya apa, dengan turnamen gitu atau apa gitu. Makanya kemarin sampai Shipei Kuroda kan bikin turnamen Apex kan, karena mereka semua anggota-anggota yang peserta itu kan mereka main Apex, berarti kan dianggap VTuber main gamenya Apex, kan berarti identitas juga. Nah, disitulah gitu. Jadi mau ngikut bandwagon, mau ngikut atau mau sepeda sendiri, apapun jalurnya, itulah menjadikan Anda itu seperti itu. Makanya saya bilang gitu, VTuber mah mainannya personal branding gitu. Apapun yang Anda lakukan itulah brand Anda. Ketika Anda tidak membrandingkan diri sendiri Anda siapa, Anda akan branding orang. Nah, ketika saya membranding diri sebagai pengamat wibu, para penonton, para mahasiswa saya menganggap saya adalah apa namanya tuh, pengamat VTuber gitu. Karena kontennya VTuber mulu. Kan brand itu kan persepsi. Makanya ya gimana ya? Makanya dianggap bisa bahas VTuber kan gitu. Nah, itu kan personal brand gitu. Sebagaimana yang nyanyi, wah ini karaoke mulu nih, jago nyanyi, dan bener. Berarti jago nyanyi bener. Nah, berarti kalau ada apapun ke dia ah. Nah, hal persuaraan pasti nanya ke si doi ah gitu. Ke gaming juga sama. Wah, sini mah main game horor murah, kayaknya bisa diak mabar nih main game horor, tanya aja. Kak, apakah main Devor nggak? Misalkan, oh main dong, kan itu juga bagian horor. Wah, aku boleh mabar nggak? Kan itu cocok. Bukankah itu juga cukup mudah juga kan untuk apa namanya tuh, mendapat apa namanya tuh circle gitu kan, mendapat pertemanan. Jadi kadangkala yang membatasi dirimu adalah pemikiranmu juga gitu. Ketika semua berpikirnya aneh-aneh, ya berarti Anda juga mikirnya aneh-aneh. Makanya ya memang gaming doang gitu kan. Ya, gaming doang, talking doang, singing doang. Itu jalurnya ambil, yang penting fokus. ATM silahkan gitu. Kalau mau memang ganti dan tiba-tiba ada inovasi di ujung atau bahkan dari sekarang, nggak apa-apa. Kalau Anda berarti dari awal sudah berinovasi, berarti Anda sudah riset market gitu, sudah melihat pasar tuh begini. Aduh, gini doang gitu. Apalagi saya punya skillnya begini gitu. Beda dari yang mereka yang gaming, talking, singing, ya udah. Saya mah gambar, makanya mungkin saya mah live streaming gampang kan gitu. Live streaming gambar misalkan. Kan gitu. Atau saya mah bisanya ngajar, ya udah saya mah saya juga ahli hukum, ya udah. Jadi kontennya hukum misalkan. Mola kan gitu. Saya mah emang pengajar pendidikan khusus. Jadi saya mah mau ngasih tahu tentang pendidikan khusus gitu. Kayak Pak Ijal. Nah, saya mah emang dosen virtual, saya jadi ya dosen pembimbing gitu kan. Nah, jadi Pak Biru dan sebagainya. Nah, itu kan branding. Makanya all about branding gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan itu.
Dan apakah disebut lemah inovasi? Bisa jadi karena emang ya memang cuma seperti itunya doang kok gitu. Makanya sampai masyarakat berpandangan itu kan nge-branding VTuber Indonesia itu adalah gitu-gitu aja. Ya gimana? Toh memang yang berinovasi pun sedikit gitu. Tapi secara ilmu diffusion of innovation, dan inovasi mah cuma inovator mah cuma 2% gitu. Kan ketika kan ada kalian bisa search gitu ya, diffusion innovation dari aduh profesor mana saya lupa mulu. Kan inovator tuh cuma 2%, 2,2% berapa gitu kan. Nah, baru mulai naik gitu kan ke 13% itu adalah early adapter. Orang-orang yang memang benar-benar ngambil take risk gitu. Si inovator ini teh mencoba baru tuh wah, dicoba langsung gitu. Nah, ini orang-orang yang udah interest gitu, early adapter. Nah, kalau emang sudah melebihi itu, nah Anda bakal early majority. Nah, itu baru yang melihat waduh, menarik nih, tapi saya butuh testimoni gitu. Atau pengen nyobain tapi ya udah mulai yakin apa mulai tahu tapi pengen nyobain, tapi kok ragu ya, butuh testimoni. Nah, itu early majority. Nah, pas mulai lanjut lagi ke yang paling gede yaitu early majority paling gede sama 30% kan sama late majority. Nah, yang kemudian ada late majority. Late majority itu ya orang-orang yang memang mayoritas yang telat gitu, kayak menjadi VTuber tuh ya sekarang gitu. Wih, ternyata udah kayak gini ya, enak ya jadi VTuber, ikutan kan gitu. Late majority gitu ya paling. Nah, yang terakhir baru The Lagard. Lagard tuh orang-orang yang memang gak akan pernah jadi inovator gitu. Jadi emang menolak inovasi. Kayak HP misalkan, orang lain udah pakai yang canggih dia pakai cinit-nit gitu. Itu kaum Lagard. Nah, itu ada tuh. Jadi ada spesifikasi, ada klasifikasi juga ya. Ya begitu. Jadi orang-orang yang inovator tuh cuma 2 dari 100 orang soalnya. Makanya yang late majority early majority kan mereka emang yang ngikut aja, yang memang para inovator kan. Kizunai barangkali inovator virtual YouTuber. Nah, misalkan di Sanji Hololab inovator agensi VTuber. Jadinya ada Visojo misalkan. Di Indonesia ada Mahapanca dengan branding Indonesianya, padahal mah ya Jepang kene. Ya, terus ada yang ngikutin juga, ada agensi yang lain. Nah, Nakama Virtual, Virtunix, kemudian Aspira, ya kan, banyak hal. Mulai banyak gitu. Ada yang memang positioningnya beda lagi, saya mau ngajar gitu kan. Saya mau main game tapi walkthrough. Atau enggak main game tapi review gitu. Atau enggak kayak review gadget kayak Siri Kacan gitu. Ada gitu. YouTuber bahas gadget gitu. Wah, itu juga cepat sendiri karena emang gak ada yang nge-review gadget soalnya di VTuber. Jadi sendirian, jadi seolah-olah karakter anime mana yang masih yang review gadget kan sedikit gitu. Nah, itulah makanya pasar masih banyak, posisi masih banyak, dan memilih untuk mengambil posisi sendiri atau ikut-ikutan orang ya pokoknya berperang di lautan merah yang memang banyak orang, kontennya mainstream dan sebagainya, atau menjadi lautan biru yang pasarnya dikit tapi kamu menguasai sendiri.